dari kelompok 2 filsafat ilmu dari kelas SPI 2A. Di sini kami akan memberikan penjelasan lebih lengkap tentang ontologi dalam pelajaran mata kuliah filsafat ini. Saya Arkan Divari akan memberikan segmen penjelasan. Saudara Fauzan. Saya Fauzan Atorik akan menjelaskan segmen cabang-cabang. Saya Meja Dina akan menjelaskan segmen kasus ontologi. Saya Ernawa akan menjelaskan tentang segmen sejarah ontologi secara singkat. Saya Rosid akan memberikan segmen dampak ontologi. Halo, kembali lagi saya Arkan Divari. Kali ini kita akan membahas tentang segmen pengertian dan penjelasan tentang apa itu ontologi. Pertama-tama, ontologi adalah cabang dari filsafat yang tentang membahas tentang hakikat, yaitu sebuah keberadaan itu sendiri. Hakikat keberadaan atau realitas dan apa yang benar-benar ada di dunia kita. Berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang ada dan juga logos atau sebuah kajian atau ilmu. Jadi secara harfiah berarti kajian tentang apa yang ada. Dalam konteks umum, ontologi itu coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa yang benar-benar ada, apa itu ada dan yang nyata, dan juga apa konsep yang nyata seperti ide, roh atau apapun itu, apakah itu nyata? Lalu bagaimana dengan struktur atau dari kenyataan dari realitas tersebut? Ontologi itu sederhananya itu tentang apa yang mempelajari apa saja yang ada di sekitar kita. Seperti kucing itu juga ada, batu itu juga ada, tapi bagaimana dengan mimpi? Bagaimana dengan ruh? Dan bagaimana juga hal-hal lain yang tidak kasat mata tapi atau yang mungkin bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita sentuh. Nah, ontologi itu membantu kita dan bertanya, apakah benda-benda seperti itu tuh nyata atau tidak? Apakah itu akan mendapati kita atau bisa jadi itu saja hanya angan-angan kita? Contoh sederhana dan kecilnya itu tentang apakah karakter-karakter di video game itu apakah sama seperti orang-orang di dunia nyata kita? Lalu ontologi akan menjawab itu tergantung dari perspektif mana kita akan belajar. Cukup sekian dari segmen saya kali ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat ontologi dan beberapa tokoh penting lainnya. Yang pertama yaitu pada zaman Yunani kuno. Yang pertama yaitu Parmenides menyatakan bahwa yang ada itu tunggal dan tidak berubah. Perubahan adalah ilusi. Yang kedua, Plato. Menurut Plato membagi dunia menjadi dua, yaitu dunia ide dan dunia nyata. Dunia ide itu seperti yang lebih disempurnakan dibanding dengan dunia nyata yang lebih bisa kita rasakan dengan indera. Yang ketiga, Aristoteles. Menurut beliau menyusun dasar sistematis ontologi, mengklasifikasikan jenis-jenis yang ada. Selanjutnya, abad pertengahan. Filsuf Islam dan Kristen seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Thomas Aquinas menggunakan ontologi untuk memahami hubungan antara Tuhan, ciptaan, dan eksistensi. Lalu beberapa tokoh penting lainnya seperti Augustinus dari Hippo. Augustinus membahas tentang konsep eksistensi dan esensi dalam ontologinya. Ia percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari semua eksistensi. Yang kedua, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas membahas tentang konsep substansi dan aksiden dalam ontologinya. Ia percaya bahwa Tuhan adalah penyebab pertama dari semua substansi yang ada. Yang ketiga, Duns Scotus membahas tentang konsep eksistensi dan esensi dalam ontologinya. Ia percaya bahwa eksistensi dan esensi adalah dua konsep yang berbeda. Dilanjut ke era modern kontemporer, yaitu tokoh pentingnya seperti René Descartes. Descartes membahas tentang
konsep eksistensi dan dualisme dan dalam ontologinya. Ia percaya bahwa pikiran dan materi adalah dua substansi yang berbeda. Yang kedua, Immanuel Kant membahas tentang konsep fenomena dan moumena dalam ontologinya. Ia percaya bahwa kita hanya dapat mengetahui fenomena, sedangkan moumena sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri tidak dapat diketahui. Yang ketiga, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel membahas tentang konsep dialektika dan absolut. Dalam ontologinya, ia percaya bahwa sejarah adalah proses dialektika yang menuju ke arah absolut. Yang keempat, Martin Heidegger. Heidegger membahas tentang konsep eksistensi dan ada. Dalam ontologinya, ia percaya bahwa eksistensi manusia adalah fundamental dan bahwa kita harus memahami eksistensi kita sendiri. Ya, demikian sejarah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang dari ontologi. Yang pertama yaitu ontologi umum atau metafisika umum, yang dimana fokus dari ontologi umum ini mempelajari tentang keberadaan secara umum tanpa memperhatikan jenis ataupun bentuknya. Contohnya seperti pertanyaan, apakah realitas itu bersifat material atau imaterial? Pertanyaan itu termasuk dalam ontologi umum karena membahas tentang sifat dasar dari segala sesuatu yang ada tanpa membatasi pada satu jenis entitas. Jenis yang kedua yaitu ontologi khusus atau spesial ontologi, yang dimana ontologi ini mempelajari tentang keberadaan dalam jenis maupun kategori tertentu. Dan ontologi ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, ontologi ketuhanan yang berfokus pada keberadaan Tuhan maupun sifat-sifatnya. Contohnya seperti pertanyaan tentang apakah Tuhan itu ada, apa sifat keberadaan Tuhan, maupun Tuhan bersifat personal ataupun impersonal. Kemudian ontologi sosial, yang dimana fokus dari ontologi ini yaitu tentang keberadaan struktur sosial, sosial, yang dimana fokusnya yaitu mempelajari tentang keberadaan struktur sosial, institusi maupun hubungan sosial. Contohnya yaitu dengan pertanyaan apakah hal-hal seperti uang itu benar-benar ada, yang dimana secara fisik uang hanyalah kertas ataupun logam, tapi masyarakat sepakat bahwa kertas itu bernilai. Maka secara ontologis nilai uang itu tidak melekat, tetapi muncul karena fungsi status yang disepakati bersama. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang kasus ontologi. Saya akan bertanya kepada Mas Arkan, apakah karakter dalam video game itu nyata selayaknya manusia, seperti makan, minum, ataupun sebagainya? Bisa jadi iya, karena yang disebutkan dari Mbak Meisha tadi itu semua itu tadi itu seperti konsep dan juga apapun yang diperlukan makhluk hidup untuk hidup, untuk menjalankan kehidupan mereka sehari-hari, untuk menjalankan aktivitas mereka. Seperti contohnya senjata dan item-item itu agar mereka bisa menggunakannya dalam bela diri atau untuk mendukung kegiatan mereka lebih mudah. Lalu seperti yang lainnya seperti latar, ada rumah dan juga tempat bekerja.
itu yang membuat mereka semakin hidup. Karena tanpa latar kita tidak akan mungkin bisa hidup. Coba saja kita hidup di ruang hampa atau kosong, pasti kita hanya akan mengambang dan melayang-layang di situ aja, di the void itu saja. Kemudian yang membuat makhluk hidup ini hidup itu juga karena adanya sebuah relasi kita antara satu dengan lainnya, seperti saya dengan Indonesia, dan juga mungkin game NPC juga seperti itu. Kok bisa karakter dalam game itu bisa sangat mirip dengan manusia? Apakah mereka makhluk hidup? Dalam idealismenya itu, idealisme orang-orang itu berbeda ya. Kalau menurut sains itu, makhluk hidup itu kan seperti makhluk organik yang memiliki nyawa atau sel dalam tubuh mereka. Seperti kita semua ini memiliki organ dan juga memiliki sebuah sensor dan juga sebuah indera. Namun di dalam game, idealisme dalam game, mereka itu juga sebenarnya sama, tapi cuma terbuat dari kumpulan-kumpulan dari program dan juga pixel dan juga gambar yang dibuat seolah itu mereka tuh bergerak dan hidup. Tapi apakah mereka juga bisa dikatakan sebagai robot? Sebenarnya menurut saya dan pandangan saya pribadi, kita semua itu robot, cuman dalam berbentuk beda bahan saja. Kita terbuat dari daging dan juga bahan-bahan organik, tapi kalau dalam game itu terbuat dari kumpulan data dan organ. Tapi yang membedakan itu semua itu tuh dan yang menyamakan mereka itu semua itu tentang apa yang di dalam kita semua ini. Bukan hanya soal di luar dan bahan-bahan kita saja, tapi tentang jiwanya kita semua ini. Ada sebuah karakter yang memiliki jiwa dan juga kehidupan yang lebih baik daripada kita, dan itulah yang membuat kenapa kita semua itu berpikir bahwa video game itu mungkin juga saja hidup. Oke. Cukup. Jadi intinya di dalam ontologis, mengapa ontologis itu juga penting juga untuk pengembangan karakter dan video game? Karena dari sana pula kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih natural tanpa terpaku pada skrip dan juga hal lainnya yang membuat terasa lebih robotik dan juga kaku. Sekian dari saya dan juga Mbak Meisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nur Rosid akan menjelaskan sedikit tentang dampak ontologi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak ontologi dalam ilmu pengetahuan. Dampak ontologi dalam pengetahuan. Yang pertama, ontologi membentuk kerangka berpikir ilmiah. Yang kedua, apa yang bisa dikatakan real atau nyata, materialisme dan idealisme. Yang ketiga, sains modern umumnya ontologis, materialistik, yaitu hanya yang bisa diobservasi, yang dianggap eksis. Selanjutnya, dampak ontologi dalam teknologi. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Apa itu maksudnya? Ontologi mempermudah komunikasi antara domain yang berbeda dengan menyediakan kerangka konseptual yang sama. Yang kedua, pencairan informasi yang lebih efektif. Apa itu? Ontologi mempercepat proses pencarian dan temuan informasi yang relevan yang mengklasifikasikan entitas-entitas yang ada pada suatu domain. Yang ketiga,
pengetahuannya sistem informasi. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi. Apa itu? Ontologi di sini membangun fondasi yang kokoh untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi terkait dengan menyediakan kerangka konseptual yang jelas. Yang keempat, pengorganisasian pengetahuan. Ontologi membantu dalam pengorganisasian pengetahuan pada suatu domain tertentu sehingga memudahkan pemahaman dan analisis. Yang kelima atau yang terakhir, implikasi etis dan tanggung jawab sosial. Apa itu? Ontologi juga memiliki implikasi etis dan tanggung jawab sosial dalam pengembangan teknologi, seperti pertimbangan dampak teknologi terhadap masyarakat dan lingkungan. Contohnya dampak ontologi dalam Islam. Dalam Islam, ontologinya meyakini bahwa eksistensi tertinggi adalah Tuhan, Allah, sebagai wujud wajib. Para filsuf Muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Ghazali membedakan antara wujud wajib al-wujud yang keberadaannya mutlak Allah, yang kedua mungkin al-wujud yang bisa ada atau tidak makhluk. Ontologi Islam tidak hanya memandang keberadaan secara material, tapi juga spiritual dan metafisik sesuai wahyu. Terus dalam mempengaruhi di tasawuf, kalam dan filsafat hikmah. Selesai sampai saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.